Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, o genki desu ka? Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai jantung koroner. Tetapi sebelum ke penjelasannya, yuk kita perkenalan terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Gita Mardianti, Leonici Anantia, Pipih Ropika, dan Rizke Indriani Fabiola. Yang akan kita bahas dalam video ini ada definisi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, komplikasi, pemeriksaan diagnostik, dan tindakan. Langsung saja kita mulai pembahasannya ya teman-teman. Selamat menonton. Yang pertama, definisi jantung koroner. Jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan pada pembuluh arteri koroner karena endapan lemak secara bertahap dan menumpuk di dinding arteri. Selanjutnya, etiologi atau penyebab dari jantung koroner ada hipertensi, diabetes, berat badan berlebih, peradangan pada pembuluh darah, kebiasaan merokok, dan tingginya kadar kolesterol dan trigliserida. Lalu kita akan membahas mengenai patofisiologi dari jantung koroner. Yang pertama, etiologi dari jantung koroner adalah aterosklerosis pembuluh koroner. Apa sih aterosklerosis itu? Aterosklerosis adalah penumpukan plak di dalam arteri menuju jantung. Plak tersebut berisi kolesterol, kalsium, atau bahan lain yang berlebihan di dalam aliran darah. Jika terus menumpuk, plak ini akan menyumbat pembuluh darah. Jika pembuluh darah sudah tersumbat, akan terjadi penimbunan lipid abnormal dan jaringan fibrosa pada dinding pembuluh darah. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyempitan lumen pembuluh darah. Jika pembuluh darah sudah menyempit, maka resistensi terhadap aliran darah meningkat. Maka akan menyebabkan penurunan pembuluh darah vaskuler untuk melebar karena sudah terjadi penyempitan pada pembuluh darah. Dan membuat ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen ke miokardium yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak tertangani dengan baik, sehingga menyebabkan kematian sel-sel jantung tersebut dan terjadilah infark miokardium. Dan pengaruhnya terhadap tubuh, yang pertama dapat menyebabkan resiko penurunan kardiak output, yang kedua gangguan pertukaran gas, dan yang ketiga nyeri dada, angina, atau angina pectoris. Penimbunan lipid dan jaringan fibrosa dalam arteri tidak hanya menyebabkan penyempitan pembuluh darah, tetapi dapat menimbulkan endapan lemak dalam tunika dan membuat regresi sebagian dan sebagian berkembang menjadi plak fibrosa, dan terjadilah ateroma. Ateroma adalah plak yang menumpuk di sepanjang lapisan pembuluh darah. Jika plak pecah dan darah menumpuk di dalamnya, suatu proses yang dikenal sebagai perdarahan plak. Apa itu plak kalsifikasi? Plak kalsifikasi adalah plak keras yang mengandung penumpukan kalsium di arteri. Yang terakhir ada trombosis. Trombosis adalah menggumpal darah di dalam pembuluh darah. Setelah itu kita membahas mengenai manifestasi klinis. Yang pertama ada nyeri pada alat gerak yang muncul di tangan secara bertahap. Yang kedua merasa sering pusing dan mudah pingsan. Yang ketiga tekanan pada punggung atas. Yang keempat muncul keringat dingin yang berlebihan, terutama ketika malam hari. Yang kelima perasaan sesak di dada yang dapat muncul tiba-tiba. Yang keenam sesak nafas walau dalam keadaan bugar. Dan yang terakhir merasa lelah secara berlebihan. Selanjutnya komplikasi pada jantung koroner. Yang pertama hipertensi pulmonal, yaitu kondisi ketika tekanan darah di paru-paru meningkat dan menyebabkan pertukaran oksigen tidak optimal. Yang kedua kardiomiopati, yaitu kondisi ketika otot jantung mengalami kerusakan sehingga terlalu lemah untuk memompa darah. Yang ketiga gagal jantung, akibat kondisi jantung yang tidak cukup kuat untuk memompa darah sehingga suplai oksigen ke tubuh tidak optimal. Yang terakhir gangguan irama jantung atau aritmia, ketika suplai darah ke jantung berkurang atau ada kerusakan di jaringan jantung yang mempengaruhi impuls listrik jantung. Selanjutnya pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, elektrokardiografi adalah perekaman aktivitas listrik jantung untuk mengetahui apakah pasien pernah atau sedang mengalami serangan jantung. Yang kedua, fotoronsen di bagian dada dapat membantu melihat kondisi jantung dan paru-paru. Yang ketiga, CT scan dan MRI, tes untuk melihat kondisi jantung dengan lebih jelas yang tidak dapat terlihat pada fotoronsen. Dan yang terakhir, pemeriksaan radionuklir, pemeriksaan untuk membantu mengukur aliran darah ke otot jantung. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tindakan pada jantung koroner. Yang pertama, perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat dikombinasikan dengan konsumsi obat atau prosedur medis.
Yang kedua, konsumsi obat, diantaranya adalah obat pengencer darah, statin, obat penghambat enzim pengubah angiotensin, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah operasi. Operasi dilakukan jika penyempitan pembuluh darah disebabkan karena penumpukan ateroma. Ayo, siapa yang masih ingat nih pengertian ateroma? Stop it. Get some help. Nah teman-teman, ada berbagai macam operasi penyakit jantung koroner. Yang pertama, memasang ring jantung, dilakukan dengan memasukkan kateter ke bagian arteri yang menyempit, dan dokter akan mengembangkan balon kecil melalui kateter untuk melebarkan arteri tersebut. Yang kedua, bypass atau bypass jantung dilakukan jika lebih dari satu arteri yang tersumbat. Caranya dengan mengambil pembuluh darah dari bagian tubuh lain, lalu ditempel ke bagian antara pembuluh darah besar atau aorta dan arteri. Melewati arteri yang menyempit, alhasil darah mengalir lancar melalui rute yang baru. Yang ketiga, transplantasi jantung. Prosedur ini dilakukan jika kerusakan jantung sangat parah dan tidak bisa diatasi dengan obat. Jantung yang rusak akan diganti dengan jantung sehat dari pendonor. Kesimpulan yang didapat, jantung koroner merupakan kerusakan pada pembuluh darah utama jantung, biasanya disebabkan karena penumpukan lemak. Hal ini menyebabkan arteri koroner menyempit, membatasi aliran darah ke jantung. Penyakit ini sering menyerang kelompok usia muda, 15-33 tahun. Nah, mulai hari ini sayangi jantung kalian ya teman-teman. Semoga materi kali ini dapat menambah wawasan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.